Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan persiapan melakukan simulasi menentukan rencana keperawatan berupa luaran dan intervensi. Jadi sebelum teman-teman melakukan simulasi rencana keperawatan, kami akan menerangkan tentang sebelumnya kita udah diskusi ya tentang pengkajian. Jadi dalam melakukan pengkajian kita harus head to toe, kemudian per sistem atau per sistem, dan nanti setiap pengkajian itu akan berbeda sesuai dengan areanya. Misalnya area anak, area kritis, gadar, KMB, dan lain-lain, maternitas misalnya, itu akan formatnya ada perbedaan karena penekanan masing-masing area itu berbeda. Tapi tetap dalam pengkajian tetap head to toe. Nah, teman-teman yang belajar kebutuhan dasar manusia ini jangan lupa nih ketika besok udah masuk ke area-area anak, maternitas dan lain-lain, eh, pemahaman tentang KMB ini harus tetap ada di setiap area. Jadi jangan lupa nih ketika pengajian maternitas, pengkajian tentang eliminasi BAB BAK ini nggak dalam. Ketika KMB BAB BAK ke personal hygiene nggak dalam, jangan. Jadi pasien itu banyak yang juga mengalami masalah tentang BAB BAK, tentang personal hygiene. Nah, ini akan mempengaruhi penyembuhan dari penyakit pasien tersebut. Jadi, untuk kebutuhan dasar itu tetap teman-teman harus kaji ya, walaupun sudah di area-area itu teman-teman perawat ini harus mengkaji. Jadi harapannya nurse itu atau perawat itu tidak hanya kekeluhan utamanya saja, tapi kebutuhan dasarnya juga tetap dikaji. Setelah melakukan pengajian, apa yang dilakukan yaitu menentukan data fokus. Data fokus ini yang akan kita analisa untuk mendapatkan diagnosa keperawatan. Kalau dulu kita menggunakan NANDA, ini ya, Nursing Diagnosis, Definition, and Classification, yang ini, yang putih ini, sekarang di Indonesia sudah ada SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, ini sudah wajib digunakan untuk perawat di Indonesia. Jadi kalau dulu ada yang menggunakan macam-macam Carpenito, Dungus, kemudian muncul yang paling baru itu Nanda, sekarang semua nggak boleh dipakai. Yang boleh dipakai hanya SDKI. Tapi besok kalau ada teman-teman yang di luar negeri mungkin menggunakan standar yang berbeda. Misalnya di Inggris atau di Singapura itu menggunakan standar yang berbeda. Bukunya ini ya teman-teman, untuk luarannya untuk Indonesia SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Untuk Nanda menggunakan NOC. Untuk intervensinya menggunakan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kemudian untuk Nanda menggunakan NIC, Nursing Intervention Classification. Ini klasifikasi dari 3S-nya PPNI ya. Jadi 3S. 3S. S pertama SDKI, standar diagnosis. Kemudian yang S kedua SLKI, standar luaran. Kemudian yang ketiga SIKI, standar intervensi keperawatan. Ini buatan PPNI, jadi dari Indonesia, made in Indonesia. Jadi kita harus bangga menggunakannya. Manfaatnya sudah kita sampaikan ya, dengan menggunakan 3S-nya Indonesia ini nanti lebih mudah untuk pendidikan, untuk praktek, untuk komunikasi, untuk penelitian dan lain-lain. Kemudian ketika kita sudah punya data fokus, selanjutnya bagaimana dalam memunculkan masalah untuk menentukan diagnosis, luaran, dan intervensi. Untuk memunculkan masalah di sini, kita lihat dari 5 domain ini: fisiologi, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Jadi kita lihat di misalnya masalahnya tentang RR-nya cepat nih. RR cepat itu masuk ke, kalau kita bingung nggak biar cepat, jadi tidak lihat satu-satu mana ya gitu, kita lihat kelasnya dulu, lihat domainnya dulu. Oh ini kalau pernafasan itu fisiologis apa psikologis apa perilaku atau relasional atau lingkungan. Jelas bukan lingkungan, bukan relasional atau hubungan ya. Kemudian bukan juga perilaku, bukan psikologis, yang jelas fisiologis ya. Jadi pernafasan berarti masuknya ke respirasi. Nah,
Baru kita di daftar isi itu kita cari di respirasi, di fisiologis, di respirasi. Nah, kita pilih salah satunya. Misalnya RR-nya cepat itu masuk ke pola nafas atau bersihan jalan nafas atau perfusi dan yang lain. Nah, setelah kita pilih, misalnya kita pilih pola nafas tidak efektif, baru kita buka ke di SDKI pola nafas tidak efektif. Definisinya apa? Jadi jangan lupa ya teman-teman, kembali pertama baca dulu definisinya. Masuk nggak? Oh, masuk. Masuk itu harus ada buktinya. Kita prediksi dulu etiologinya apa? Perkiraan etiologi yang datanya ada misalnya hiperventilasi misalnya ya. Saya nggak buka Nanda ini, nggak buka SDKI. Jadi, oh ada hiperventilasi misalnya. Nah, itu nanti di ODS itu diambil dari data fokus. Nah, data fokus yang diambil harus ada di tanda mayor atau tanda minor di SDKI. Jadi jangan tulisan-tulisan kita sendiri. Jadi tulisannya sama dengan SDKI nulisnya. Kemudian kalau kita punya data yang berbeda, misalnya takib nu gitu di SDKI, ya kita tulis takib nu, jangan langsung RR 35 misalnya kalau dewasa. Tidak seperti itu, tapi takib nu dalam kurung RR 35. Jadi muncul kalimat-kalimatnya dari SDKI itu muncul dulu, baru kalimat kita dalam kurung seperti itu bisa. Kemudian misalnya ada pasien tidak mandi 3 hari karena apa ya, merasa lemah, tidak mampu. Oke, ini fisiologis atau psikologis atau perilaku atau relasional lingkungan. Oh ini perilaku nih. Oh, kebersihan diri. Jadi kita nyarinya di daftar isi ini lebih mudah ketika kita paham tentang klasifikasi ini. Jadi di SDKI kan ada klasifikasi ini ya. Jadi di daftar isi juga ada. Jadi nanti ada domainnya, mau di daftar isi itu atau di sistem klasifikasi mau cari di mana dulu, fisiologi, psikologis, perilaku, relasional atau lingkungan. Kalau teman-teman nggak paham ini dulu, nanti teman-teman lama banget nyarinya, satu gitu. Tapi kalau tahu domainnya apa, baru terus kelasnya apa, oh respirasi nih, itu lebih cepat. Oke, setelah melakukan analisa data, membandingkan data dengan caranya dengan membandingkan data dengan kelompok normal, kemudian dikelompokkan nih untuk data ini untuk masalah dan etiologi ini. Kalau ada yang belum, jadi jangan udah ketemu diagnosa 2, udah aja deh. Padahal masih punya data fokus 5. Habiskan. Jadi data fokus tadi ambil lagi yang mana masalah lagi, dikelompokkan lagi, misal muncul 5 diagnosa, 6 diagnosa tidak apa-apa. Jadi memang harus sesuai dengan masalah dari pasien itu. Kemudian kita identifikasi masalah yang kita temukan tadi, aktual, resiko, atau promkes. Kalau aktual dia masalah ya, berarti udah ada masalahnya. Bersihan jalan nafas, pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, hipertermi. Kalau risiko, ya jelas kalimatnya depannya ada risiko, jadi dia potensial terjadi. Jadi masalah potensial atau ada kata-kata risiko, risiko. Bukan resiko tapi risiko penulisannya. Kemudian yang ketiga wellness atau kesejahteraan atau promkes, promosi kesehatan ini untuk data-data yang positif. Jadi datanya nggak ada yang negatif. Jadi bukan berarti diagnosa promosi kesehatan itu defisit pengetahuan ya. Defisit pengetahuan itu masuk ke masalah aktual. Jadi untuk promosi kesehatan ini misalnya menyusui efektif. Jadi apa-apa yang efektif itu dia promosi kesehatan karena dia datanya bagus. Misalnya ibunya mau menyusui, bayinya pintar menyusu. Tapi perawat masih harus melakukan observasi, misalnya produksi ASI-nya bagaimana, berat badannya tambah atau tidak. Ini kemudian pelekatannya kan sekarang bagus nih, besok bagus nggak, ada luka nggak, ada perih nggak, kayak gitu. Jadi walaupun pelekatannya bagus, kadang putingnya perih seperti itu. Jadi kita harus monitor nih. Karena kalau perawat melakukan monitor, berarti kita harus mempunyai diagnosa. Karena apa yang dilakukan perawat harus ada diagnosanya. Ketika kita melakukan monitoring itu, atau edukasi yang lain, misalnya menyusunya bagus, ibunya pengen ASI eksklusif, oke, perawat nanti akan edukasi cara memerah ASI, cara penyimpanan ASI, dan cara transport ASI.
dan monitor lain-lain berarti diangkat diagnosa menyusui efektif. Nah, dari identifikasi tadi muncul perumusan diagnosa. Jadi ditulis diagnosanya, merumuskan diagnosa dengan benar sesuai SDKI, bukan sesuai yang lain ya. Jangan sesuai nanda. Jadi beberapa perawat itu menulisnya sesuai nanda karena udah kebiasaan nih. Jadi kalau nanda itu tupat semua. Tapi kalau SDKI untuk diagnosa aktual itu tripat atau 3 bagian. Jadi diingat-ingat lagi ya, untuk diagnosa aktual itu 3 bagian. Contohnya, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi atau kelemahan otot pernafasan atau yang lain. Salah satu, boleh salah dua juga kalau memang datanya ada dua. Etiologi itu boleh dua. Kemudian dibuktikan dengan. Jadi bukan ditandai dengan ya kalau SDKI, tapi dibuktikan dengan. BD-nya itu berhubungan dengan, DD-nya itu dibuktikan dengan. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi, kelemahan otot pernafasan dibuktikan dengan ABC, misalnya ada takipnu, retraksi, apalagi misalnya ada 3. Itu rumusan diagnosanya sudah ada. Nah, itu untuk tripat diagnosa aktual. Kalau risiko perdarahan dibuktikan dengan apa, bla bla bla. Jadi DD ya, bukan kalau diagnosa yang lain faktor risiko. Kalau SDKI DD dibuktikan dengan, Promkes juga gitu, dibuktikan dengan. Jadi bukan berhubungan dengan, tapi dibuktikan dengan. Ini ya, perumusan masalah ini penting sekali buat perawat. Harus bisa aktual tripat, risiko Promkes tupat, kalimatnya bukan berhubungan dengan, tapi dibuktikan dengan. Harus praktek, teman-teman, harus praktek wajib. Jadi jangan, saya mau lihat punya teman, jangan ya. Jadi harus praktek, karena ketika praktek, ketika tidak bisa, tanya ke temannya, tanya ke dosennya, itu akan benar-benar menghujam dalam ke hati. Jadi ke memori jangka panjang, jadi teman-teman udah bisa terus. Kalau nggak bisa, tanya, jangan biarkan nggak tahu itu dilewati. Kalau nggak tahu dilewati, rugi, bayar mahal tapi nggak tahu. Oke, lanjut. Kemudian teman-teman yang tahu nih, jangan mahal untuk berbagi. Jadi harus murah berbagi, harus aku ingin berbagi, sini kita kasih tahu, aku udah paham nih, tak kasih tahu. Jangan saya sendiri yang tahu. Kenapa? Karena ketika ngasih tahu, satu, pahalanya banyak. Dua, ketika ngasih tahu atau sharing, teman-teman kadang ketemu nih, oh, yang ini maksudnya apa ya? Oh iya ya, ini, oh jadi ilmunya tambah banyak. Dua, itu ilmunya tambah banyak. Tiga, ketika teman-teman sharing itu memorinya masuk ke memori jangka panjang itu lebih kuat. Jadi teman-teman tuh lebih lama ingatnya. Jadi beda ketika kita mengajarkan sendiri, oke, aku paham, itu memorinya lebih mudah hilang. Tapi ketika kita mengajarkan, itu bisa jadi memori jangka panjang yang teman-teman akan ingat terus, seperti itu. Oke, setelah kita merumuskan diagnosa, kita menentukan label luaran. Kita pilih label luarannya mana, kemudian kriteria hasilnya apa. Kemudian kita menentukan intervensi, label intervensinya apa, tindakannya apa. Setelah menentukan perumusan diagnosis, ini kita menetapkan prioritas. Jadi dari masalah, misal kita ketemu 5 tadi ya, kita tetapkan prioritas, kemudian kita menetapkan tujuan dan kriteria hasil, menyusun intervensi, kemudian kita dokumentasikan perencanaannya. Udah kita pilih nih macam-macam tadi, kita dokumentasikan dengan bagus. Bagaimana menentukan prioritas dari diagnosa keperawatan? Pertama, mempertimbangkan kepentingan masalah kesehatan, urgensi masalah kesehatan. Kemudian kita nilai juga tingkat kebutuhan klien. Kalau urgensi masalah kesehatan, mana yang mengancam kehidupan? Ini bisa dengan ABC. Mana yang berhubungan dengan airway itu jalan nafas, biasanya bersihan jalan nafas. Kemudian breathing, pola nafas. Kemudian sirkulasi, tentang peredaran darah. Itu kalau udah jalan nafas aman, kita ke pola nafas, kemudian ke sirkulasi.
Kemudian kalau masalahnya sama-sama nih, udah bukan ABC nih, kita lihat ke tingkat kebutuhan kliennya yang lebih dibutuhkan yang mana. Kemudian kita lihat juga mempertimbangkan nilai dan kepercayaan klien, prioritas klien. Jadi kita fokus ke klien juga ya. Ketersediaan sarana dan sumbernya bagi klien dan perawat, kemudian kita cocokkan dengan rencana terapi medis. Kemudian dalam menetapkan luaran atau tujuan kita harus smart, harus pintar, harus cerdas. Jadi apa sih smart itu? Satu spesifik, jadi jelas dan terfokus. Jadi tujuannya ini. Jadi ketika kita sama-sama diagnosanya pola nafas, tapi etiologinya ada yang satu, ada yang dua, nanti tujuannya bisa beda. Intervensinya juga bisa beda. Jadi sama-sama diagnosanya sama, masalahnya sama, tapi ketika etiologinya berbeda, datanya berbeda, itu intervensinya, tujuannya bisa berbeda. Jadi misalnya yang ini etiologinya cuma satu, nanti luarannya dua, itu bisa. Intervensinya dua. Terus yang ini etiologinya dua, bisa luarannya tiga, intervensinya tiga, seperti itu bisa. Jadi tidak terpaku satu ya. Luarannya harus satu, enggak. Untuk kita lihat etiologi dan datanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita lihat datanya apa, etiologinya apa, berarti luarannya apa itu kita tentukan. Enggak harus satu, bisa dua, bisa tiga. Kemudian ketika dua masalah sama, datanya sama, masalahnya muncul dua nih, misalnya nyeri dan imobilitas. Etiologinya sama, datanya sama, kemudian luarannya ternyata yang dipilih itu dari yang nyeri itu ternyata ada tentang mobilitas juga. Berarti kita angkat satu diagnosa saja cukup karena ada intervensi dua tentang nyeri dan mobilitas. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah nyerinya, masalah mobilitasnya juga sudah teratasi, ya kita angkat satu diagnosa aja. Kemudian measurable, dapat diukur. Jadi tujuannya ini enggak terlalu subjektif, jadi bisa diukur, oh meningkat, menurun, achievable, dapat dicapai. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi apa ya, tujuan yang dicapai itu mungkin kita capai, jangan muluk-muluk. Realistik, bisa dicapai dengan kondisi pasien dan waktu yang ada. Jadi sesuai dengan, misalnya kalau dirawat di rumah sakit ya jangan setahun baru tercapai jadi tujuan, jangan. Jadi yang beberapa hari bisa dicapai, realistik lah. Time bound, ada batasan waktu. Oke, kita sekarang akan melakukan, setelah kita kemarin praktek untuk melakukan analisa keperawatan, sekarang kita akan melakukan simulasi menentukan luaran dan intervensi. Untuk luaran, buku SDK ini memuat 139 pilihan luaran keperawatan. Di sini aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, persepsi pasien, keluarga, atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Jadi tujuannya itu ya, yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Jadi dari 139 luaran keperawatan ini, besok teman-teman ketika misalnya studi S2 atau ketika sudah bekerja sebagai praktisi, ini mau menambah luaran itu bisa dengan didahului penelitian terlebih dahulu. Dalamnya seperti ini. Jadi untuk memilih luaran, jadi kita masalahnya apa dulu. Jadi kita misalnya punya masalah pola nafas nih. Dari pola nafas itu kita lihat di daftar isi. Jadi di daftar isi itu ada dua ya. Yang depan itu tentang label-label luaran. Jadi misalnya bersihan jalan nafas. A, B, C, D itu label luaran. Setelah itu tautan. Nah, kita lihat yang daftar isi yang kedua dulu. Yang pertama itu kan label, yang kedua tautan. Nah, tautan ini munculnya masalah keperawatan, misalnya pola nafas tidak efektif. Nah, di situ di pola nafas tidak efektif tuh halaman berapa? Kita buka halamannya berapa? Mana ya? Di
sini. Oh, seperti ini contohnya, tapi ini diintervensi ya. Misalnya pola nafas tidak efektif itu halaman. Nah, di sini misalnya defisit nutrisi, tautan SDKI, SIKI di SLKI juga ada ya. Tautan SDKI, SLKI. Linkage itu tautan. Jadi teman-teman di daftar isi itu ada dua. Pertama label di depan label SLKI, label luaran. Kemudian yang daftar isi kedua itu tautan. Yang dibuka tautan dulu. Ketemu defisit nutrisi masalahnya sesuai abjad ya, ABCD, jadi mudah. Dari pola nafas defisit itu mau dicari sesuai abjad. Ketemu defisit nutrisi, nah dibuka nih halamannya, misalnya di sini. Nah, di luaran dipilih yang luaran utama, pilih yang atas. Ini harus muncul salah satu. Kalau pendukung ini boleh tambahan. Jadi bisa milih luaran 2 untuk satu diagnosis. Misalnya defisit nutrisi apa dan apa. Itu untuk luaran ya. Setelah itu, buka daftar isi yang awal tadi tentang label luaran. Nah, misalnya yang dipilih tadi, di tautan tadi dipilih bersihan jalan nafas. Nah, kita buka daftar isi bersihan jalan nafas halaman berapa. Oke, ketemu. Plep. Nah, kita buka bersihan jalan nafas. Jangan lupa selalu baca definisi. Jadi untuk nurse yang handal itu ketika melakukan perencanaan keperawatan, dia itu membuka 3S. Jadi bukan membayangkan kira-kira ini, kira-kira ini. Jadi kalimatnya banyak yang salah. Tapi kita buka, SDKI kita buka, SLKI kita buka, SIKI kita buka. Bersihan jalan nafas, definisinya apa? Misalnya kemampuan membersihkan, kita baca, oh ini cocok nih untuk luarannya, untuk tujuannya. Nah, kita lihat ekspektasinya apa. Ekspektasi dari luaran ini untuk bersihan jalan nafas meningkat. Kemudian kriteria hasilnya dan skornya bagaimana. Nah, ini untuk skor ini untuk elektronik rekam medis. Jadi kalau rekam medisnya menggunakan elektronik, besok ketika praktek teman-teman menggunakan angka-angka ini. Tapi sementara teman-teman menulis, teman-teman cukup menggunakan ekspektasi nih, meningkat. Jadi tidak ada angkanya nggak apa-apa untuk penulisan manual ya. Jadi belum menggunakan rekam medis. Kalau menggunakan rekam medis, menggunakan angka. Jangan lupa label luarannya ditulis. Nah, di sini jenis luaran keperawatan itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu ditingkatkan, kalau negatif itu diturunkan. Apa saja yang ditingkatkan? Bersihan jalan nafas, keseimbangan cairan. Jadi banyak ya, nanti teman-teman kalau ketemu label luaran, ini dibayangkan ini positif atau negatif. Kalau tingkat nyeri negatif diturunkan, tingkat keletihan, tingkat berduka ini diturunkan. Nah, komponen luaran keperawatan ini pertama label ya. Nanti teman-teman harus nulis di luaran itu labelnya apa. Kemudian ekspektasinya kita lihat dulu, kan ada kan tadi ekspektasi. Nah, ekspektasi meningkat. Pilihannya ada meningkat, menurun, membaik. Jadi ada 3 ya ekspektasi itu, meningkat, menurun, membaik. Ekspektasi di sini ya, ekspektasi. Nah, kemudian kriteria hasilnya, karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian intervensi. Ini bersihan jalan nafas, curah jantung. Kemudian skornya ini untuk dokumentasi dengan komputer atau rekam medis elektronik. Nah, ini ekspektasinya contoh luarannya. Jadi misalnya labelnya bersihan jalan nafas, berarti bersihan jalan nafas meningkat. Kalau tingkat keletihan menurun. Kalau fungsi seksual membaik. Jadi kalau ekspektasinya diikutkan. Oke, nanti teman-teman bisa pilih ya. Untuk menyelesaikan masalah yang teman-teman ambil itu sesuai dengan data objektif, data subjektif, dan etiologi, itu memerlukan berapa luaran. Nah, luaran tadi dipilihnya di sini. Ini tapi contohnya yang adanya tautan SIKI ya. Jadi yang SLKI juga sama seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan itu butuh intervensi yang luaran yang mana saja, luaran utama yang dua-duanya atau satu, sama luaran pendukungnya 1 atau 2, terserah, itu sesuai dengan untuk
kasusnya, jadi kasuistik banget ya. Selanjutnya udah dapat nih luarannya untuk satu diagnosa satu dapat luaran 2 misalnya. Kemudian kita menentukan intervensi dan tindakan keperawatan. Nah, untuk menentukan intervensi sama langkahnya. Kita lihat ketautan dulu. Jadi masalahnya apa? Masalah keperawatannya defisit nutrisi. Seperti luaran tadi ya, kita pilih intervensi sekarang ya. Intervensi utamanya apa, intervensi pendukungnya apa. Misalnya cuma milih satu, intervensi utama saja boleh. Tapi kalau milih satu intervensi pendukung saja nggak boleh. Jadi harus yang utama minimal satu, boleh lebih, boleh ditambah pendukung, boleh tidak. Jadi bisa ya, paham ya. Misalnya satu utama, satu pendukung boleh. Kemudian setelah memilih misalnya tadi manajemen nutrisi, kemudian balik ke daftar isi lagi yang depan untuk label intervensinya. Ketemu M, manajemen nutrisi, halaman berapa dibuka. Nah, di sini kita baca intervensinya. Oh, oke, masuk ini untuk intervensi asuhan keperawatan saya. Kemudian di sini ada OTEK, observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi. OTEK, O-T-E-K, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Ini kita pilih nggak harus semua, kita pilih sesuai dengan pasien kita mana yang akan kita lakukan. Nah, ini kita pilih. Jangan lupa labelnya ditulis di atas, jangan langsung oteknya, tulis label dulu, yaitu nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi tentang intervensi. Jadi karena kata kunci, jadi tulis ya labelnya. Manajemen nutrisi, kodenya juga boleh. Kemudian pilih tindakan yang sesuai dengan pasien. Nah, otek ini harus ada. Observasi kita mengumpulkan data dari status kesehatan pasien karena kita nanti akan melakukan reassessment lagi. Kemudian terapeutik, apa yang kita lakukan terapinya untuk memulihkan atau mencegah perburukan kesehatan. Kemudian edukasinya apa? Jadi edukasi ini tidak hanya pada diagnosa defisit pengetahuan. Jadi kita angkat diagnosa defisit pengetahuan itu karena kalau memang pengetahuannya saja, tapi yang lain-lainnya tidak ada masalah. Kalau ini ada masalah dan perlu edukasi, nah kita nggak usah mengangkat defisit pengetahuan, udah masuk di sini edukasi di sini. Meningkatkan pengetahuan kemampuan merawat diri. Kemudian kolaborasi bekerja sama dengan perawat atau nakes lain. Jadi perawat yang lain bisa perawat di area lain misalnya atau profesi lain, gizi, dokter dan lain-lain. Nah, setelah ini ya sama ya. Jadi tindakan dapat ditambah, dikurangi atau dimodifikasi. Jadi kalau bisa tindakan yang ditulis itu sesuai dengan psiki ya, sesuai ya. Lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan menghisapkan lendir. Jadi harapannya dari sini semua. Tapi boleh modifikasi, boleh. Jadi yang tanda mayor, tanda minor tadi juga harapannya penulisannya sesuai, tapi ketika kita menemukan data yang sangat penting dan mendukung membuktikan masalah atau etiologi, boleh kita tambahkan. Nah, di sini juga, ini tindakan ini penting sekali untuk pasien dan sangat mungkin dilakukan ya, ditulis di sini nggak apa-apa. Jadi ada boleh modifikasi dengan pertimbangan yang penting itu tadi. Jangan semua beda semua, jangan. Jadi sebagian besar sama, yang modifikasi itu yang memang sangat penting ditambahkan. Kemudian pada konteks gawat darurat, pemilihan tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan karakteristik pasien gawat darurat. Jadi pilih tindakan yang prioritas menyelamatkan nyawa dan menstabilkan kondisi pasien. Ini ya tautan, jadi kita berangkat dari tautan dulu, kemudian baru label. Untuk SLKI berangkat dari tautan dulu. Kemudian pertimbangan pemilihan intervensi keperawatan. Jadi dari diagnosis keperawatan dan hasil atau luaran yang diharapkan, intervensi apa yang diperlukan. Nah, ini dipertimbangkan dari kemampuan penata laksanaan intervensi. Mampu nggak kita melakukan ini? Kemudian pasiennya setuju nggak? Maksudnya cocok nggak untuk pasien? Kemudian hasil penelitian itu hasil pengalaman juga bisa, atau penelitian yang dilakukan itu
oh intervensi yang sesuai ini, atau hasil pengalaman intervensi yang sesuai ini. Dan yang ketiga adalah kemampuan perawat dan SDM dan sumber dayanya mampu nggak untuk melakukan intervensi ini sebagai pertimbangan menentukan pilihan intervensi yang untuk yang akan dilakukan ke pasien. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang pengkajian keperawatan. Keluhan utama itu apa yang menyebabkan pasien itu masuk rumah sakit. Misal, ini akan simpel ya, batuk atau sesak nafas dan batuk. Jadi yang panjang itu nanti di riwayat kesehatan sekarang. Jadi riwayat keluhan muncul pertama sampai dia masuk ke rumah sakit. Itu ditulis di sini. Masuknya dari poli, dari IGD, atau dari mana. Kemudian dari IGD itu, di IGD itu rujukan tidak, dari rumah kah, dari rujukan puskesmas kah, dari rumah sakit yang lain kah. Nah, ini muncul di sini. Kemudian menentukan data fokus. Dari data fokus kita lakukan analisa keperawatan. Setelah itu kita rumuskan diagnosa dengan benar. Diare berhubungan dengan proses infeksi, dibuktikan dengan buang air besar cair 6 kali dalam sehari, bising usus meningkat, bla 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 kita tulis. Kemudian, nah ini penugasannya. Kemarin kita sudah punya kasus ya, teman-teman sudah melakukan analisa data. Itu nanti ditulisnya diawali dengan menulis data fokus, kemudian melakukan analisa data, menentukan masalah, etiologi, data objektif dan subjektif yang mendukung yang sesuai. Kemudian tentukan jenis diagnosanya apa, masalah apa aktual, potensial atau promkes, kemudian ditulis diagnosanya dengan tepat, kemudian urutkan sesuai dengan prioritas. Setelah itu tentukan luaran dan tuliskan dengan tepat, kemudian tentukan intervensi dan tuliskan dengan tepat. Kemudian pertemuan sini, Dek. Pertemuan berikutnya teman-teman akan melakukan presentasi secara individual, secara acak. Oke, kemudian setelah presentasi, teman-teman bisa mengumpulkan tugas teman-teman setelah revisi ya. Jadi setelah ketika kita presentasi dan diskusi itu harapannya ada revisi dari tugas teman-teman sesuai dari hasil diskusi, kemudian dikumpulkan melalui PJ dengan format PDF. Oke, semoga teman-teman paham semua dan diskusi kita ini bermanfaat sampai ke depannya, sampai teman-teman bekerja. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih.